Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Santia, NPM 185424300006. Saya dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan seputar isi makalah saya dan kesimpulannya. Makalah saya berjudul Manajemen Kualitas Air secara Garis Besar. Manajemen kualitas air adalah suatu usaha menjaga kondisi air tetap dalam kondisi baik pertumbuhan organisme dengan memperhatikan faktor fisika, kimia, dan biologinya. Parameter kualitas air terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Fisika terdiri dari suhu, cahaya, kecerahan, warna air, kekeruhan, dan padatan tersuspensi. Kimia terdiri dari pH, DO, oksigen terlarut, amonia, CO2, dan nitrogen. Biologi terdiri dari plankton dan bakteri. Secara teoritis, fungsi ekologis hutan berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem. Salah satu fungsi hutan adalah menjaga tata air yang ada di bumi. Ekosistem hutan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik berpengaruh nyata terhadap siklus hidrologi. Hutan berperan penting dalam menginterpretasi hujan, meningkatkan instalasi air ke tanah dalam mengurangi laju erosi tanah, mengurangi limpasan permukaan, pertahanan debit air sungai, meningkatkan kelembapan nisbi air. Air merupakan media paling penting dalam kehidupan organisme. Selain jumlahnya, kualitas air membutuhkan perhatian yang lebih serius agar dapat memenuhi syarat untuk mencapai kondisi air yang optimal sebagai salah satu pertumbuhan dan perkembangan organisme yang ada di perairan. Air juga merupakan bagian dari kehidupan kita, diantaranya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, menjaga kesehatan, menjaga kelangsungan hidup. Meskipun sumber daya air secara geosfik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa kita manfaatkan secara langsung. Seiring bertambahnya penduduk dan perkembangan ekonomi, fungsi ekonomi dan sosial air sering terganggu karena semakin kritisnya suplai air. Pencemaran laut menjadi salah satu yang perlu kita tangani secara sungguh-sungguh. Karena hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kegiatan kita dalam mengusahakan budidaya kebutuhan hidup kita. Di samping itu, kita menghasilkan produk-produk yang diperlukan bagi kehidupan. Di samping kita sudah menghasilkan produk-produk, kita akan menghasilkan pula sisa-sisa produk kita yang akan menjadi limbah atau menjadi racun ke dalam perairan. Cepat atau lambat, polusi itu akan sebagai ke laut, menerima zat-zat pencemaran baik berupa zat padat maupun cair, terutama yang dibawa oleh sungai, sebagai tempat yang mudah untuk berkembang. Ada macam-macam yang perlu kita perhatikan dalam manajemenkan kualitas air, yaitu suhu. Suhu air adalah faktor abiotik yang memegang peran penting bagi kehidupan organisme perairan. Kecerahan. Kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan proses fermentasi yang terjadi di perairan. Kecerahan perairan dapat diukur dengan alat yang dinamakan keping gauge. Oksigen terlarut atau bisa disebut dengan DO, dissolved oxygen. Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi kehidupan organisme. Perubahan konsentrasi oksigen terlarut dapat menimbulkan efek langsung yang berakibat pada kematian organisme perairan. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung adalah meningkatkan toksisitas bahan pencemar yang pada akhirnya dapat membahayakan logam berat. Logam berat harus diwaspadai keberadaannya di perairan karena merupakan salah satu unsur pencemar perairan yang berbahaya. Merkuri atau yang bisa disebut air raksa dan disingkat Hg adalah salah satu jenis logam yang banyak kita temukan di alam dan tersebar dalam satu senyawa anorganik dan organik. Selain itu, berbagai jenis aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar ini. Kesimpulan dari makalah saya adalah sumber pencemar yang mempengaruhi kualitas air pada perairan adalah akibat kegiatan manusia itu sendiri, seperti industri pertambangan, kegiatan rumah tangga, kegiatan pariwisata, dan kegiatan transportasi. Karena semua itu mengakibatkan polusi-polusi yang akan mengakibatkan kualitas air menjadi tercemar dan terkena racun.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman. Terima kasih.